Fokus tuntaskan honorer jadi P3K 2024 tetapi sungguh berat. Dari Jakarta, jpnn.com memberitakan jumlah formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 yang disiapkan pemerintah mencapai 2.302.543 lowongan. Perinciannya, instansi pusat mendapat alokasi sebanyak 429.183 formasi yang terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 formasi P3K. Instansi daerah atau Pemda sebanyak 1.867.333 formasi dengan perincian 483.575 lowongan CPNS dan 1.383.758 P3K. Perincian kuota formasi P3K 2024 instansi daerah, yakni untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan 417.196, dan tenaga teknis 547.416. Total khusus seleksi P3K pada tahun 2024 tersedia 1.605.694 formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan daerah. Formasi CPNS dari jalur sekolah kedinasan mencapai 6.027. Adapun formasi CPNS 2024 yang dapat dilamar pelamar umum dan fresh graduate 690.822 formasi. Menteri Pan-RB Azwar Anas sudah mengatakan bahwa formasi P3K 2024 sebanyak 1,6 juta itu 100% untuk pelamar dari honorer. Namun beberapa formasi P3K 2024 dan CPNS 2024 yang nantinya ditetapkan tergantung usulan kebutuhan yang diajukan masing-masing instansi. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB misalnya, Pemkab Loteng hanya mengusulkan formasi P3K 2024 karena ingin memberikan kesempatan bagi tenaga honorer. Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Lombok Tengah, Lalu Wardihan di Praya Sabtu kemarin. Ditegaskan bahwa pada 2024 Pemkab Loteng fokus untuk mengusulkan formasi P3K dengan harapan agar para tenaga non-ASN atau honorer bisa diakomodasi dengan maksimal. Namun lanjutnya tetap saja tidak semua honorer bisa berubah status menjadi P3K tahun ini. Saat ini Pemkab setempat masih dalam proses penyusunan pengajuan formasi P3K 2024. Rencananya untuk tahun ini mengusulkan 1.665 formasi P3K yang terdiri dari formasi guru 810 dan tenaga kesehatan 225, sisanya untuk formasi yang lainnya. Dia juga menjelaskan khusus untuk perencanaan kebutuhan P3K ini ada beberapa proses yang harus dilalui, mulai dari menyusun analisis beban kerja atau ABK dan peta jabatan. Hal ini untuk memastikan bahwa jumlah formasi yang diusulkan nanti sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah itu. Demikian informasi seputar P3K, saya Derman Narayan, sampai jumpa.